Siapa sebenarnya Yahya bin Ma'in ini? Secara singkat, beliau adalah ulama hadis besar. Imam Al-Hafidh Az-Zahabi menyebutkan biografi beliau dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dalam biografinya beliau menyebutkan bahwa Yahya bin Ma'in adalah Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Jahbiz, Sayyidul Huffaz, Malikul Huffaz, Syekhul Muhaddisin. Ini lakop-lakop atau julukan-julukan yang disematkan kepada Yahya bin Ma'in saking luar biasanya penguasaan beliau dalam bidang hadis. Nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bistam. Beliau sebenarnya uniknya beliau bukan orang Arab. Hanya saja beliau kelahiran Baghdad, Irak, dan kemudian besar di sana, termasuk salah satu ulama besar di bidang hadis. Lahir di Baghdad tahun 158 Hijriah, masih di abad kedua, dan tumbuh besar di Baghdad. Beliau menulis ilmu, sudah mulai belajar dan menulis pada umur 10 tahun. Bapaknya Yahya bin Ma'in ini termasuk juga orang cerdas dari penulisnya Abdullah bin Malik. Tukang tulisnya Abdullah bin Malik. Di antara tukang tulisnya adalah Ma'in. Beliau sangat cerdas, dan Ma'in ini ketika wafat meninggalkan duit 1 juta dirham untuk Yahya bin Ma'in. Lalu Yahya bin Ma'in menghabiskan seluruh duit yang 1 juta dirham tersebut dalam hal mendapatkan hadis, mencari hadis, sehingga itu semua habis sampai-sampai sendalnya pun tidak ada. Tidak tersisa lagi sendal untuk beliau pakai, karena habis di semuanya dipakai untuk mencari hadis. Hartanya semua itu habis dipakai mencari hadis, sampai beli sendal pun nggak bisa lagi. Beliau mendengarkan hadis dari Abdullah bin Mubarak, seorang pakar hadis juga. Abdullah bin Mubarak adalah ulama yang mengatakan al-isnadu minad din, sanad itu bagian dari agama. Falul al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, siapapun bisa berkata apa yang dia mau, lalu mengatasnamakannya atas nama agama gitu. Husaim bin Bashir itu kan, beliau juga mendengarkan hadis dari Husaim bin Bashir, Ismail bin Ayyas, Sufyan bin Uyainah, Abdul Razak As-San'ani di Yaman, Waqi' bin Jarrah, salah satu fuqaha sab'ah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, dan banyak lagi guru-gurunya selain ini, baik di Irak, di Syam, di Jazirah, di Mesir, dan Hijaz, Makkah, Madinah. Dan murid-muridnya yang meriwayatkan hadis dari Yahya bin Ma'in banyak juga. Di antaranya ada ulama-ulama terkenal seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Abbas Ad-Duri Al-Baghdadi, lalu Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Abu Ya'la Al-Musri, dan banyak lagi murid-murid yang tidak bisa disebutkan semuanya. Di antara hal-hal luar biasa yang pernah dilakukan oleh Yahya bin Ma'in, beliau itu pernah menulis hadis sebanyak 1 juta hadis, dan pernah menulis satu hadis yang sama sebanyak 50 kali. Banyak komentar-komentar murid-muridnya atau ulama-ulama terhadap beliau. Antara lain Ali bin Madini pernah mengatakan, Ali bin Madini juga tidak kalah hebat dalam bidang hadis. Beliau pernah mengatakan, intaha ilmun nasi ila Yahya bin Ma'in. Ujung dari ilmu semua orang itu adalah Yahya bin Ma'in. Artinya hadis-hadis yang diriwayatkan nanti ujung-ujungnya nyampainya melalui jalur Yahya bin Ma'in sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Khaliq bin Mansur pernah mengatakan, saya berkata kepada Abdullah bin Rumi, katanya, sami'tu ba'da ashabil hadis yuhaddithu bi ahadits Yahya bin Ma'in wa yaqul, saya mendengar sebagian ahli hadis menceritakan hadis, menyampaikan hadis dengan hadis-hadisnya Yahya bin Ma'in, dan mengatakan, haddatsani man lam tatlu'i syamsu ala akbar minhu. Hadis ini diceritakan kepada saya oleh orang yang tidak terbit matahari kepada orang yang lebih besar darinya. Tidak ada orang lebih besar yang disinari oleh matahari melebihi dia. Itulah yang menyampaikan hadis kepada saya. Maksudnya Yahya bin Ma'in ini ungkapan karena saking kagumnya terhadap kebesaran dan kehebatan Yahya bin Ma'in dalam bidang hadis. Maka Ibnu Rami mengatakan, wa ma ta'jab, apa yang kamu kagumi? Sami'tu Ali bin Madini yaqul, saya mendengar Ali bin Madini berkata, ma ra'aitu fin nasi mislahu, saya tidak pernah melihat orang sepertinya. Orang lain seperti Yahya bin Ma'in saya nggak pernah lihat. Wa ma na'lamu ahadan min ladun Adam kataba al-hadis, kataba min al-hadis ma kataba Yahya bin Ma'in. Dan kami tidak mengetahui ada seorang dari sejak Nabi Adam yang menulis hadis. Artinya sampai hari ini, sampai beliau mengucapkan ini, yang menulis hadis seperti yang ditulis oleh Yahya bin Ma'in. Artinya nggak ada orang satupun yang bisa mengimbangi Yahya bin Ma'in dalam menulis hadis, mulai dari semenjak Nabi Adam. Lalu Muhammad bin Nasr Al-Marwazi mengatakan, saya pernah mendengarkan Yahya bin Ma'in berkata, katabtu biyadi alfa alfi hadis, saya pernah menulis dengan tanganku sendiri 1 juta hadis.
Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, lalu Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan ini, beliau mengatakan artinya beliau menulis sejuta hadis itu dengan hadis yang berulang-ulang tadi. Artinya kan Yahya bin Ma'in pernah mengakui sendiri bahwa beliau pernah menulis satu hadis itu 50 kali. Buktinya beliau mengatakannya, laulam naktubil hadis khamsina marratan wa arafnahu. Kalau kami tidak menulis hadis 50 kali, kami tidak akan mengenalinya, mengetahuinya gitu kan. Artinya supaya betul-betul mengingatnya itu ditulis 50 kali satu hadis. Bukan berarti setiap hadis 50 kali. Allah alam berapa hadis yang beliau tulis 50 kali, tapi yang jelas ada riwayatnya bahwa Yahya bin Ma'in menulis sejuta hadis dengan tangannya sendiri. Nggak ada mesin ketik. Tidak ada komputer, tidak ada alat ketik yang kita ketahui sekarang ini. Tulis tangan luar biasa. Masya Allah. Qaulu Ibnu Ma'in, idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Perkataan Yahya bin Ma'in, beliau mengatakan, kalau kamu menulis hadis ya, qammish, tulis semua. Apa saja yang kamu dengarkan, tulis. Wa idza haddatsta fafattish. Tapi kalau kamu menyampaikan hadis, periksa. Jangan semua yang kamu dengar itu disampaikan. Diseleksi. Yahya bin Ma'in dikatakan bahwa semua hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in itu bukan hadis. Pasti bukan hadis dari Nabi SAW. Bisa jadi palsu gitu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kullu hadisin la ya'rifuhu Yahya bin Ma'in falaysa bihadis. Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in itu bukan hadis. Bukan hadis. Kalau hadis pasti Yahya bin Ma'in tahu. Saking luar biasa beliau dalam hal mengetahui hadis. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in rajulun khalaqahu Allahu li hadzal sya'n. Yahya bin Ma'in itu adalah seorang laki-laki yang khusus Allah ciptakan untuk urusan ini, urusan hadis. Yudhiru kadzibal kadzabin. Beliau akan menunjukkan, membongkar kedustaan dari para pendusta. Lalu Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau kamu melihat orang Baghdad dari Irak, orang Irak berarti mencintai Ahmad bin Hanbal, ketahuilah berarti dia itu ahli hadis, sahibu sunnah gitu ya. Wa idza ra'aituhu yubghidu Yahya bin Ma'in fa'lam annahu kadzdzab. Kalau kamu melihat dia itu benci kepada Yahya bin Ma'in, ketahuilah orang itu pembohong berarti. Karena kalau dia tidak berbohong atas nama Nabi, pasti dia suka Yahya bin Ma'in. Semua hadis rata-rata diketahui oleh Yahya bin Ma'in. Ada hadis yang tidak diketahui Yahya bin Ma'in, bohong orang itu. Orang yang suka berbohong atas nama Nabi pasti tidak suka kepada Yahya bin Ma'in. Karena Yahya bin Ma'in membongkar kebohongan-kebohongan mereka gitu. Bagaimana mereka bisa suka? Wafatnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in saat wafat itu disebutkan oleh orang yang menghadiri jenazahnya, karena yadzubul kadzib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini adalah orang yang menolak kebohongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau saat haji pergi ke Mekah itu dari jalur Madinah, dan kalau pulang juga lewat dari jalur Madinah. Saat beliau haji di tahun 233 Hijriah, beliau masuk ke Madinah sebelum haji di akhir bulan Dzulqa'dah, lalu beliau ditimpa oleh sebuah penyakit dan meninggal di sana di bulan Dzulqa'dah.